Selamat pagi, selamat ketemu dalam acara Karedok sesuai dengan doktrin. Hari ini hari Sabtu tanggal 16 September 2023. Seperti biasa saya menyampaikannya di Bintaro, Sektor 9, Pabrik Air Aksogi. Air Aksogi. Air Aksogi adalah air kesehatan yang banyak mengandung oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sudah sampai di Keluaran 10 ayat 16 sampai 20. Keluaran 10 ayat 16 sampai 20. Saya bacakan. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Tebrau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Nah, setelah belalang menutupi seluruh tanah Mesir, maka Firaun memanggil Musa dan kelihatannya dia sudah gerah itu ya dengan berbagai macam tulah yang sudah Tuhan berikan, dari tulah pertama ya jadi darah dan seterusnya sampai kepada belalang yang menutupi wilayah Mesir. Dan dia memanggil Musa dan mengakui bahwa dia sudah berdosa terhadap Tuhannya Musa ya, Yehova itu, sehingga katakan di situ dia minta ampun ya, dikatakan ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, nah, gitu. Dan seluruh Musa berdoa ya kepada Tuhan. Lo kenapa dia nggak berdoa sendiri? Ya itulah biasa, kebiasaan Musa itu memang selalu meminta imam atau orang yang dekat dengan Tuhan itu minta doanya ya, didoakan sebagai perantara. Dan dikatakan supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Jadi belalang yang menutupi wilayah Mesir itu dianggap oleh Firaun itu sebagai bahaya maut ya, takut dia dengan begitu banyaknya belalang. Dan ketika dia sudah mengaku dosa, minta ampun, dan Musa diminta untuk berdoa supaya semuanya ini lewat. Dan Musa keluar meninggalkan Firaun dan katakan dia berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan mendatangkan angin yang sebaliknya, dikatakan angin barat, dan meniup semua belalang. Dikatakan tidak ada satupun yang tersisa, dan belalang itu terbang dan jatuh dikatakan ke laut Tebrau, di mana laut itu akan menjadi nanti cerita yang panjang ya dalam perjalanan orang Israel. Nah, di sanalah belalang itu semua mati ya di dalam laut. Jadi mudah sekali. Tuhan mudah mendatangkan, Tuhan juga mudah ya memusnahkannya belalang itu. Jadi bagi Tuhan nggak ada yang sulit ya, gampang sekali. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Jadi kalau memang kita lihat di sini, kelihatannya kalimat ayat di sini dikatakan, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Jadi seolah-olah sepertinya Tuhan sengaja memainkan perasaan Firaun, dan sepertinya dia yang membuat Firaun itu hatinya keras. Kalau dipikir-pikir berarti apa gunanya Musa? Apa gunanya Tuhan mendatangkan tulah-tulah tersebut kalau memang Tuhan mengeraskan hatinya? Ya itu memang untuk supaya Firaun tahu bahwa
semua dalam kendali Tuhan. Jadi jangan coba-coba melawan Tuhan. Tuhan yang mengendalikan semuanya, karena Dia yang berkuasa. Nah, makanya Firaun harus tahu, jangan coba-coba menentang Tuhannya orang Israel. Pasti kena akibatnya itu ya. Itu juga dengan kita, bahwa Tuhan itu mengendalikan semua kehidupan kita. Jangan coba-coba meragukan Tuhan dan membuat seolah Tuhan itu gak bisa apa-apa. Padahal Dia yang sangat berkuasa, apapun Dia bisa lakukan, apa aja, karena Dia Tuhan. Jadi hati-hati, jangan sampai ketika kita sudah merasa kuat, sok-sokan ya kita menentang Tuhan. Ya, nanti tunggu akibatnya. Tuhan akan menunjukkan seluruh kekuatannya kepada kita, sehingga kita akan mengaku bahwa memang Dia adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Demikianlah pada pagi ini, sampai ketemu pada akan datang. Selamat pagi.